Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas soal prediksi UTU UGM tahun 2022. Untuk video-video sebelum ini dari soal nomor 1 sampai 15 silahkan ditonton di list video kami ya. Jadi udah semuanya udah kita upload. Sekarang kita bahas dari soal nomor 16. Sebanyak 8 gram gas metana dibakar di udara menggunakan 32 gram gas oksigen. Pertanyaan yang benar untuk reaksi di atas adalah, jadi di sini ada 4 pernyataan ya. Kita disuruh mencari dari keempat ini manakah yang benar. Kita tulis dulu reaksinya. Di sini ada gas metana, metana itu CH4. Terus dia bilang di sini dibakar, berarti direaksikan dengan O2 sehingga menghasilkan pembakaran sempurna itu biasanya menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya teman-teman. Oke, terus CH4-nya ini masanya sebesar 8 gram, oksigennya sebesar 32 gram. Oke. Reaksi setaranya adalah, pernyataan 1, reaksi setaranya adalah C4 plus O2 menjadi CO2 plus H2. Oke, reaksi ini kita setarakan dulu. C-nya jumlahnya 1 udah setara, H-nya jumlahnya 4 di kiri, di kanan jumlahnya 2. Berarti kita setarakan dulu, ditambahin 2, sehingga O-nya juga harusnya berubah. O di sebelah kanan 2 ditambah 2, 4, di sebelah kiri cuma 2, kita tambahkan 2. Berarti reaksi setaranya harusnya seperti ini ya. Sehingga opsi yang pernyataan yang nomor 1 ini salah, karena belum setara, harusnya ini 2, yang ini 2. Oke, kalau nomor 1 salah, nomor 3 udah pasti salah teman-teman, karena di sini kalau ada 1 pasti ada 3, ada 1 pasti ada 3 ya. Jadi kalau 1 salah, nomor 3 salah. Sekarang kita cek yang nomor 2, terbentuk 0,5 mol gas CO2. Oke, jadi kita cari dulu gimana caranya kita tahu molnya si CO2. Kan kita nggak tahu masanya. Ya kita pakai bantuan CH4 sama O2. Kita cari molnya si CH4 dulu. Berarti 8 dibagi dengan MR-nya CH4. AR dari C itu sama dengan 12. AR dari H sama dengan 1. AR dari O sama dengan 16. Berarti kalau CH4 12 ditambah 4 sama dengan 16, sehingga molnya CH4 sama dengan 0,5 mol. Oke, sekarang molnya O2 berarti 32 ditambah 32 karena O2 berarti 16 dikali 2 ya. Berarti molnya sama dengan 1. Oke, untuk koefisien 1 molnya 0,5, koefisien 2 molnya 1, berarti udah benar ya. Terus sekarang yang CO2 berarti berapa dong molnya? Ya CO2 koefisiennya kan 1 ya, berarti sama dengan CH4, molnya sama dengan 0,5. Berarti opsi yang nomor 2 betul. Kalau nomor 2 benar, nomor 4 juga udah pasti benar. Soalnya di sini nggak ada opsi untuk jawaban 2 saja, adanya 4 saja. Jadi kalau misal 2 benar, ya 4 pasti benar. Gitu ya. Jadi nggak usah dihitung teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, bagi kalian nanti mengerjakan di soal yang ujian yang sebenarnya, nggak usah banyak-banyak hitung kalau misal ada soal-soal macam seperti ini. Jadi kalau nomor 2 benar, nomor 4 juga pasti benar. Jadi opsi yang betul adalah yang C. Gimana? Udah paham kan? Sekarang kita lanjut soal berikutnya, nomor 17. Reaksi yang setara dengan reaksi pembentukan gas CO2 adalah, reaksi pembentukan gas CO2, reaksi pembentukan, ingat reaksi pembentukan itu adalah reaksi pembentukan suatu molekul dari unsur-unsur bebasnya. Jadi kalau misal dia CO2 ini terbentuk dari unsur apa sih? Ada unsur C sama unsur O. Berarti unsur bebasnya C apa? C aja, unsur bebasnya O ya O2. Ya, C itu kan dalam bentuk solid ya, padatan karbon. O2 dalam bentuk gas, CO2 juga dalam bentuk gas. Oke, jadi kalau misal ini namanya reaksi pembentukan. Kalau misal ada reaksi yang seperti ini, CO ditambah O2 menjadi CO2, apakah ini reaksi pembentukan CO2? Tidak, karena jawabannya di sini molekul ya, bukan unsur bebas. C sama O ini suatu molekul karena terdiri dari 2 unsur yang tidak sejenis. Jadi dia bukan suatu unsur bebas tapi molekul. Tadi pengertiannya reaksi pembentukan itu adalah reaksi yang dibentuk dari unsur-unsur bebasnya seperti ini. Oke. Terus kita disuruh mencari reaksi yang setara dengan reaksi pembentukan gas CO2. Berarti harus mirip seperti ini reaksinya. Oke, yang nomor 1 pembakaran sempurna gas hidrogen. Ya udah pasti salah ya, soalnya di sini ada hidrogen.
kan di sini nggak ada hidrogen sama sekali, adanya CO2 sama CO2, bukan nggak ada hidrogen. Jadi pasti nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 juga pasti salah teman-teman. Jadi nggak usah ditulis, nggak usah dihitung gitu ya. Sekarang kita cek yang nomor 2, pembakaran sempurna propana. Oke, propana itu sendiri gimana sih? Propana itu kan C-nya 3 ya. C3H8 dibakar, pasti dibakar dengan oksigen. Ingat, ada H lagi di sini. Karena di sini nggak ada H sama sekali, maka reaksi yang nomor 3 juga nomor 2 ini juga pasti salah karena ada H-nya. Nah, berarti reaksi yang benar adalah reaksi yang nomor 4 saja, pembakaran sempurna karbon. Oke. Sekarang reaksi pembakaran sempurna karbon. Reaksi pembakaran karbon. Namanya pembakaran itu selalu direaksikan dengan oksigen. Jadi karena ini pembakaran karbon, berarti karbon yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2. Solid, padatan, gas, dan gas ini ya. Oke, berarti ini kita udah dapat jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 4 karena reaksi pembakaran karbon itu sama persis dengan reaksi pembentukan CO2. Jadi reaksi ini teman-teman itu bisa ada 2 deskripsi ya. Yang pertama adalah reaksi pembentukan CO2, yang kedua adalah reaksi pembakaran karbon. Sehingga opsi yang benar adalah pernyataan yang 4 saja atau opsi yang D. Gimana? Sudah paham kan? Sekarang kita lanjut soal berikutnya nomor 18. Menurut prinsip Le Chatelier, produksi reaksi dapat dimanipulasi atau diatur dengan mengubah kondisi reaksi berikut. Yang pertama, mengubah tekanan sistem. Kedua, mengubah konsentrasi salah satu reaktan. Yang ketiga, menambah katalis. Yang keempat, mengubah suhu sistem reaksi. Oke, jadi reaksi kesetimbangan itu bisa bergeser ya. Pergeseran reaksi kesetimbangan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa disebabkan oleh yang pertama adalah tekanan. Ya, tekanannya bisa diperbesar atau diperkecil. Yang kedua adalah volume. Volumenya sama, bisa diperbesar atau diperkecil. Yang ketiga suhu. Suhunya bisa dinaikkan atau diturunkan. Yang keempat adalah konsentrasi. Reaktan atau produk sama aja, bisa ditambah atau dikurangi. Gitu. Jadi ini adalah keempat hal yang bisa dilakukan untuk menggeser reaksi kesetimbangan, mengatur mana produk yang harus mengatur produk. Kalau misal ingin produk yang ditambah atau maksimal, berarti nanti apa yang harus dilakukan? Ya, keempat hal ini yang perlu diotak-atik ya. Tekanan, volume, suhu, dan konsentrasi. Oke, berarti nomor 1 benar karena ini tekanan, mengubah tekanan. Nomor 2 benar juga karena mengubah konsentrasi. Nomor 3 katalis. Nah, ini yang salah ya. Katalis itu tidak merubah pergeseran, hanya mempercepat reaksi. Jadi dia itu tidak merubah pergeseran, hanya mempercepat reaksi saja. Berarti bukan termasuk keempat hal ini ya. Ya, dia nggak termasuk yang bisa memanipulasi produk atau memanipulasi hasil reaksi. Dia hanya bertugas mempercepat reaksi. Yang nomor 4 mengubah suhu juga benar. Berarti jawaban yang tepat itu 1, 2, dan 4. Kalau di sini nggak ada opsi 1, 2, dan 4, maka bisa kita analiskan dia sebagai yang C aja ya, jika pernyataan 2 dan 4. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang soal nomor 18. Sekarang kita lanjut soal nomor 19. Jika larutan 10 mili 1M H2SO4 diencerkan hingga volume 100 mili, kemudian 10 mili larutan hasil pengenceran tersebut diambil dan direaksikan dengan 0,4 gram NaOH, maka akan diperoleh. Oke. Sekarang kita tulis dulu reaksi pengencerannya. Kan awalnya tuh H2SO4-nya diencerkan terlebih dahulu ya, reaksi pengencerannya. Ini kita hitung pengencerannya. Pengenceran itu rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 1 molar, V1-nya 10, M2-nya yang kita cari, V2-nya 100, diencerkan sampai 100 mili, sehingga M2-nya 10/100 atau sama dengan 0,1 molar.
Oke, setelah itu, setelah diencerkan, diambillah 10 mili untuk direaksikan dengan NaOH. Berarti nanti mol yang untuk direaksikan, mol H2SO4 yang direaksikan dengan NaOH, berarti 0,1 molar dikali 10 mili. Ya, yang diambil kan cuma 10 mili ya, berarti 1 milimol. Oke, molnya NaOH, berapa mol NaOH yang direaksikan dengan H2SO4? Berarti 0,4 gram dibagi dengan 40 gram per mol ya, sama dengan 10 pangkat min 2 mol, atau kalau kita samakan jadi milimol berarti 10 milimol. Oke, baru nih kita reaksikan antara NaOH dengan H2SO4. NaOH ditambah H2SO4 akan menjadi suatu larutan Na2SO4 plus H2O. Gini ya. Ini berarti 2, ini berarti 2. Oke, seperti ini. Mula-mula reaksi sisa, mula-mula NaOH-nya 10, H2SO4-nya 1. Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah H2SO4, dia yang akan habis. 1, yang ini 2 karena koefisiennya 2, yang ini 1, yang ini 2 karena koefisiennya 2. Ya, reaktan berkurang, produk bertambah. 10 kurangi 2, 8, H2SO4 0, Na2SO4 1, H2O 2. Oke, jadi ini reaksinya reaksi apa yang terbentuk atau larutan apa yang terbentuk. Ini tuh yang sisa adalah NaOH. NaOH itu basa kuat dan garamnya. Kalau misalnya yang sisa itu basa kuat, ya berarti larutannya adalah larutan basa aja yang terbentuk, bukan garam hidrolisis ataupun buffer. Ingat, kalau buffer yang terbentuk adalah asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Sedangkan yang di sini nggak ada yang lemah tapi kuat, basa kuat. Kalau hidrolisis garam, ya hidrolisis garam yang terbentuk adalah garam saja, reaktannya habis. Ingat, garam saja reaktannya habis. Sedangkan di sini reaktannya sisa, cuma yang sisa itu yang kuat, bukan yang lemah seperti buffer. Sehingga ini larutan yang terbentuk bukan buffer dan juga bukan hidrolisis, melainkan larutan basa aja. Oke, berarti nomor 1 ini salah karena dia bilangnya garam terhidrolisis. Nomor 3 juga salah karena bilangnya dia garam terhidrolisis. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2, larutan basa dengan pH 13 plus log 9. Apakah benar? Karena ini yang terbentuk adalah yang sisa basa kuat, berarti kita hitung pH-nya menggunakan pH basa kuat. Yap, basa kuat yang dihitung adalah OH-, molaritas dikali valensi, rumusnya seperti ini. Molaritas itu mol per volume, karena di sini dalam bentuk mol berarti 8 per volume. Volume yang digunakan tadi 10. Dikali valensi, valensi itu jumlah OH dalam NaOH 1. Berarti OH-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya berapa? pOH-nya berarti 1 min log 8, sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurangi 1 min log 8, atau 14 kurangi 1, 13 plus log 8. Oke, salah ya karena di sini log 9. Oke, berarti 1, 2, 3 salah, sehingga nomor 4 saja yang betul. Opsi yang benar adalah opsi yang do. Larutan yang membirukan lakmus benar, karena ini larutan yang bersifat basa, sehingga basa itu bisa membirukan lakmus. Kalau asam memerahkan lakmus. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 20. Dalam 30 ml larutan CH3COH 0,1 molar ditambahkan 20 ml NaOH dengan konsentrasi yang sama. Maka pH campuran larutan tersebut adalah. Oke, jadi ini larutan antara pencampuran antara asam lemah karena ada Ka-nya dengan basa kuat yaitu NaOH. Kita hitung dulu mol masing-masing. Mol asam lemahnya berarti 30 dikali 0,1. Mol basa kuatnya berarti 20 dengan konsentrasi yang sama 0,1. Yang ini jadinya 3 milimol, yang ini jadinya 2 milimol. Ini ya. Terus direaksikan antara si asam kuat dengan si asam lemah dengan basa kuat. Berarti CH3COOH direaksikan dengan NaOH akan membentuk suatu larutan NaCH3COO plus H2O. Ini ya. Mula-mula reaksi sisa, mula-mulanya 3, yang ini 2.
Berarti yang jadi reaksi pembatas adalah NaOH yang lebih kecil, berarti 2 milimol, 2 milimol, 2 milimol. Oke. 3 kurangi 2, 1, 2 habis, ini 2, ini ya. Karena yang sisa asam lemah dan si garam, maka ini larutan buffer, dan buffernya berarti buffer asam. Karena dia asam lemah, berarti buffer asam. Nah, karena buffer asam, maka yang dihitung adalah H+. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam. Ka-nya kita masukkan 2 kali 10⁻⁵, mol asam lemahnya 1, mol garamnya 2, ini bisa kita coret ya. Sehingga H+-nya adalah konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁵, ini ya. Atau 1 kali 10⁻⁵, ya. Oke, berarti pH-nya sama dengan 5. Oke, jadi di opsinya nggak ada pH 5 ya, sedangkan cara yang kita gunakan ini udah benar teman-teman, sehingga mungkin ini ada typo, jadi kita anggap ya ini mungkin 5 ya, soalnya ini yang paling mendekati, nggak ada lok-lokan sama sekali kan di sini ya, berarti opsinya kita anggap yang E dengan jawaban 5. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal prediksi UTUL UGM tahun 2022 buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian tulis UGM tahun 2022. Silahkan ditonton video ini sampai selesai, dan kita juga sudah membahas soal-soal kimia dan mata pelajaran lain di list video, kalian juga bisa lihat di sana. Oke teman-teman, sampai bertemu di video setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.